saya betul-betul baru. Saya menempatkan diri seperti pembaca yang sedang membaca buku, lalu diminta memberi kesan tentang buku itu. Nama saya tidak berperan di buku itu. Saya outsider dalam tanda ya. Nah, yang ada di story itu ya yang menjadi bidang FKL. Jadi saya malam ini hanya menggunakan waktu untuk menyampaikan kesan tentang FKL yang ada di hati saya. Jadi buku itu sekarang bukan hanya buku wajib yang ada di lemari saya, tetapi buku itu sudah ada di hati saya. Dan mudah-mudahan tidak lama saya akan ikut terlibat di dalam histori yang ditulis di buku ini. Sebagai seorang pendeta, setiap kali pindah pelayanan itu selalu tidak asal digeludungi begitu ya, tetapi ada pergumulan panggilan Tuhan. Untuk apa di kota itu? Untuk apa pindah di kota itu? Ketika saya dipindah Tuhan ke Solo, misi saya secara Kristiani itu pelayanan kota tak berdemo. Tuhan ada di tengahnya dengan kemuliaannya dan menjadi demo api sekelilingnya. Banyak orang akan bergabung di dalamnya. Itu secara iman Kristiani, kalimatnya seperti itu. Tetapi ini juga bersifat umum. Dalam pemahaman saya ditempatkan Tuhan di wilayah yang terbuka, di mana Tuhan sebagai pencipta ada di tengah-tengahnya dan kebesarannya bisa dialami bersama. Dan Tuhan menjadi tembok berapi. Di dalamnya banyak manusia yang bergabung. Dan ternyata Tuhan nyatakan itu tahap demi tahap. Baik secara pelayanan internal di gereja, juga secara masyarakat secara umum. Saudara, saya mulai berkenalan dengan FKL ini ikut nongkrong malam-malam ngobrol di Ojo LK Rumah Ijo. Dulu kami sering nongkrong di sana. Masih lebih leluasa, sekarang kan sudah ada kaca depannya. Di dalamnya saya sudah tidak tahu kamar-kamarnya kayak apa. Tapi dulu luas, bisa ngobrol, ngopi, sampai ke rumah Ijo. Nah, saya baru tahu jelas ketika ulang tahun JL tahun kemarin, Pak Faisal menulis itu di billboardnya ya, ada Ojo LK, ada FKLK, ada JLK. Lalu beliau menyampaikan sekilas pada gerakan lintas kultural. Nah, saudara, kenapa saya berangkat dari sini? Karena saya merasa kita ada di satu rumah dengan Tuhan Pencipta yang sama-sama kita imani. Kata oikumene dulu sering hanya dikenal itu kan apa?
perhimpunan gereja-gereja, banyak denominasi, sehingga tidak lagi berpegang pokok dan memisah dengan doktrin yang lain, sehingga hukumnya itu dianggap kumpulan gereja bersama-sama, persekutuan gereja, PGI misalnya, itu hukumnya. Tetapi saudara, oikumene itu sebetulnya terdiri dari oikos rumah dan mene itu tempat tinggal bersama. Nah, itu menyadarkan saya bahwa kota tak bertembok itu adalah oikumene, tidak internal gereja, tetapi rumah, bisa bangsa negara kita, bisa lembaga tertentu, wilayah tertentu yang menjadi tempat tinggal bersama. Nah, ketika saya ada di Ojo, saya merasa seperti di rumah sendiri. Saudara, lalu kemudian meningkat ke FKLK. Saudara, dan saya bersyukur dipercaya, direkrut pada akhirnya, baru masuk di kepengurusan dalam tanda petik, walaupun ini lembaga yang sifatnya informal, tetapi tetap kan ada pengurusnya. Saya tidak jadi penasihat yang ada beberapa tahun. Jadi masih banyak belajar di FKLK. Tapi saya merasa ini rumah bersama. Saudara, dan ternyata saya menikmati itu. Bicara di antara kita bebas. Kalau kita mau urunan istilahnya apa itu, bukan dari para pendeta yang berkata, tetapi Bapak Kiai. Kolektor dijaga Allah. Lalu ada yang lain, orang kolektor tapi itu persepuluhan, bukan dari pendeta. Jadi saya merasa semakin kita keluarga satu rumah. Lalu terus terang pertama ketika saya baru diajak istri, saya membaca itu beda tapi mesra. Saya terus terang agak terganggu dengan istilah itu. Saya tanya, kok kata-kata berapa kuncinya kok nadanya kayak cinta-cintaan gitu. Apa tuh? Saya terus terang bukan curiga saudara, tetapi penasaran gitu. Kok nggak ada kata yang lebih formal, lebih mentereng begitu ya? Kok beda tapi mesra? Kok mesra-mesraan kalian? Tapi saya baru paham juga beda itu ternyata sehingga saya makin inilah kota tembok yang Tuhan bawa saya masuk Ojo LK, FKLK, lalu JLK. Di internal kekristenan kami ada budaya kerajaan surga. Tapi saya melihat tidak kebetulan bahwa ini merupakan lintas kultural. Dan saya sudah pernah menyampaikan bahwa kata budaya itu lebih universal dalam tanda petik dari agama. Bisa beda agama, budayanya tidak beda. Bisa beda suku, budayanya tidak beda. Maka saya makin kuat. Inilah tempat yang juga tanah saya di dalamnya. Kota tanpa tembok. Dan saya mengalami itu terus-menerus.
Lalu beberapa kali pertemuan ini saya merasa tidak kebetulan. Pasti itu ada rencana dari Tuhan. Ketika kita sudah lama tidak ketemu, lalu berhasil, puji Tuhan. Pertama kita ketemu di mana tadi, SFA. Itu sudah tercetus itu historinya FKL dari Pak Daniel. Kemudian Mas Marta mengatakan kita dulu ada mahasiswi yang lagi skripsi punya itu. Lalu saya usulkan bahwa itu tidak sekedar dibicarakan saja, tidak ada catatan hilang. Orang baru yang hari ini tidak hadir misalnya juga tetap tahu yang dibicarakan hari. Lalu saya usulkan bahwa kita serius, ada Pak Daniel, ada bisa memimpin, lalu mahasiswi itu sekarang sudah berkeluarga dan sebagainya. Lalu ayo kita bareng-bareng, tidak sekedar ayo lagi sejarahnya FKL terus hilang kayak awalnya itu lewat. Tapi nanti ada bukunya jadi warisan, bukan hanya untuk pengurus atau yang lain, bisa jadi warisan sejarah kebersamaan di kota kita ini. Bagus itu, apalagi kalau itu terus dikembangkan. Dulu saya sudah ikut bagi-bagi lagunya dari Pak Daniel, Soekarno. Dan itu kan sudah dinikmati. Saya yakin masyarakat juga sudah ikut merasakan eksistensinya FKL tadi. Kenapa kita tidak melakukan lebih konkret? Itu baru pertama kali setelah sekian tahun. Lalu kedua di gereja tempat kami melayani sudah ada catatannya. Waktu itu saya usul untuk dicatat. Lalu sekretaris kita sudah mencatat dan mengirim di WA, sehingga pemikiran intelektual yang ada di dalam itu dan overall dari saya tadi sudah lihat istri saya rekam karena tidak ada. Kalau nanti di rumah giling-giling mungkin banyak kelewat. Nah sejarahnya nanti gerowong lagi. Nah alangkah baiknya kalau begitu. Terus malam ini ternyata muncul lagi. Jadi saya berpikir tidak kebetulan. Sesuatu yang diulang-ulang tanpa kita sadari atau tanpa kita siapkan. Saya tidak yakin kita sudah dikontak Mas Marta. Nanti siapkan ya. Saya ditembak itu. Begitu. Tapi tetap ada diingat. Jadi kalau dinaskahkan, wow, itu saja. Lalu sudah ada catatannya. Lalu ketika ulang tahun JLK, saya juga kaget. Biasanya kan ada kayak seminar gitu ya, ada narasumber, ada moderatornya. Kemarin dikemas sangat berbeda dan sangat masuk di hati karena modelnya kekeluargaan, wawancara, lalu muncul tadi sekilas pandang gerakan lintas kultural ada di bidang kita. Dan saya yakin ini mata-rantai kebersamaan unik rumah Indonesia, rumah JLK, rumah FKL, tetap kita tinggal bersama dengan Tuhan pencipta kita tidak ada.
Karena apa? Sekalipun berbeda, kita bisa pesan. Bukankah itu karya dari Tuhan? Sementara banyak orang-orang yang tidak mengerti, dididik secara radikal, ada fundamentalis radikal agama ini yang merusak. Sementara itu bisa beda, tapi besar. Bukankah ini sesuatu yang harus disaksikan, ditonton? Itu saudara kesadaran bahwa mari kita tinggal, sehingga ini nanti akan menjadi suatu apa ya, bukan hanya sekedar baru-baru, tetapi betul-betul suatu saya karena di FKLK kan akan dihindari kata lembaga, dihindari kata formal. Tetapi mau dan mau kita eksis, kita ada, kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Nah, mari kita tunjukkan lebih dalam kehidupan tidak dari masa ini secara lebih nyata. Itu kesan saya, saudara. Jadi belum, atau ya saya akan belum, karena saya rindu bisa lebih terlibat. Kalau saya mau terus bukan seolah-olah saya cuma mau pengamat di luar aja, kritik dia aja. Biasanya pengamat di luar itu kan pinternya kritik, belum tentu benar, apalagi di dalam era post terakhir, ya kan? Belum tentu benar, tapi sudah wow, naik kita betul-betul hidup di era. Jadi yang pertama, tidak bisa menyumbang poin dalam apa menggali historinya, tetapi saya hanya kesan supaya betul-betul ini nanti bisa mensejarah yang lebih konkret dan kehidupan. Saya yakin Omjo, FKLK dan CLK itu juga menunjukkan wilayah radius dari lintas kultural ini. Omjo barangkali cuma sekitar yang bisa di Oma Ijo, FKLK lebih meningkat ke Solo Raya, CLK nasional. Bahkan kemarin saya bangga karena ternyata CLK sudah pernah jadi mediasi masalah Kamboja. Bukankah itu Kota Solo dan CLK ini sudah naik ke level internasional, regional katakan, kalau belum internasional. Nah itu harus kita konkretkan dan hari kita punya tekad. Terima kasih, sangat panjang. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Ya. Oke, terima kasih Pak.